Halo Bapak dan Ibu, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung dan menonton video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir, selamat datang di channel Sarjana Pendidikan. Kami senang sekali Anda bergabung. Halo semuanya, pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa sebagian orang tampak begitu mudah meraih impian mereka, sementara yang lain terus berjuang bahkan dengan bakat yang sama? Rahasianya mungkin bukan pada siapa yang paling cerdas atau paling berbakat, melainkan pada sesuatu yang jauh lebih mendasar, pola pikir mereka. Hari ini, kita akan menyelami bagaimana cara kita berpikir tentang diri sendiri dan kemampuan kita dapat secara drastis membentuk perjalanan hidup kita. Dari pertumbuhan pribadi hingga puncak kesuksesan, kita akan mengupas tuntas dua jenis pola pikir yang saling bertolak belakang, pola pikir tetap fixed mindset dan pola pikir berkembang growth mindset. Dibayangkan, jika Anda percaya bahwa kecerdasan atau bakat Anda sudah mutlak dan tidak bisa diubah, itulah pola pikir tetap yang seringkali menjadi penghalang terbesar. Di sisi lain, bayangkan, jika Anda yakin bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan setiap kegagalan adalah batu loncatan untuk menjadi lebih baik, itulah kekuatan pola pikir berkembang yang akan kita jelajahi. Materi ini akan membuka mata Anda pada kekuatan tersembunyi di balik telinga Anda. Sebuah kekuatan yang bisa Anda kendalikan untuk mengubah takdir Anda sendiri. Siapkah Anda untuk memahami mengapa mindset adalah kunci utama yang akan membuka pintu menuju potensi tak terbatas Anda? Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya ingin tahu nih, dari kota mana Ayah dan Bunda menonton video ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Kami sangat penasaran. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sarjana Pendidikan ya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Dan yang terpenting, jangan lupa juga tonton video kami yang lain, agar Ayah dan Bunda hebat tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Membongkar pola pikir tetap, batasan yang kita ciptakan sendiri. Halo teman-teman, hari ini kita akan menyelami sebuah konsep yang mungkin tanpa sadar telah membentuk hidup kita, pola pikir tetap atau fixed mindset. Pernahkah Anda merasa bahwa bakat atau kecerdasan seseorang itu sudah bawaan lahir, tidak bisa diubah, dan sudah dituliskan sejak awal? Nah, itulah inti dari pola pikir ini. Ini adalah keyakinan mendalam bahwa kemampuan kita, entah itu dalam matematika, seni, atau bahkan dalam bersosialisasi, adalah hal yang setia. Seolah-olah kita terlahir dengan kapasitas tertentu dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Keyakinan ini seringkali menimbulkan konsekuensi yang cukup besar. Bayangkan, jika Anda percaya bahwa kecerdasan Anda sudah mantap, mengapa harus repot-repot belajar hal baru yang sulit? Pola pikir tetap inilah yang kerap memicu ketakutan luar biasa akan kegagalan. Bagi mereka yang memilikinya, kegagalan bukan sekadar hasil yang kurang optimal, melainkan cerminan langsung dari kekurangan diri atau batas kemampuan yang tidak bisa ditembus. Ini bisa sangat melumpuhkan, bukan? Akibat dari ketakutan ini, mereka yang menganut pola pikir tetap cenderung menghindari tantangan. Mengambil risiko atau mencoba sesuatu di luar zona nyaman terasa terlalu mengancam, karena jika gagal, itu akan mengkonfirmasi keyakinan mereka tentang keterbatasan diri. Daripada menghadapi kemungkinan bahwa mereka tidak cukup pintar atau cukup berbakat, mereka lebih memilih jalan aman, bahkan jika itu berarti melewatkan peluang besar untuk berkembang. Tidak hanya itu, ketika dihadapkan pada kesulitan, orang dengan pola pikir tetap juga mudah sekali menyerah. Rintangan dianggap sebagai tembok yang tidak bisa dilewati, bukan sebagai masalah yang harus diselesaikan. Mereka mungkin akan berkata, memang bukan takdirku. Atau aku memang tidak ditakdirkan untuk ini, alih-alih mencari cara lain, atau mencoba lebih keras. Ini adalah mekanisme pertahanan diri untuk melindungi ego dari perasaan tidak mampu. Pola pikir ini juga sering membuat kita merasa rendah diri saat membandingkan diri dengan orang lain. Ketika melihat kesuksesan orang lain, mereka cenderung menganggapnya murni karena bakat alami atau kecerdasan bawaan yang tidak mereka miliki. Mereka jarang melihat kerja keras, dedikasi, atau bahkan kegagalan yang dialami orang sukses tersebut sebelumnya. Perbandingan ini akhirnya hanya memperkuat keyakinan bahwa mereka tidak akan pernah bisa mencapai level yang sama.
Pada akhirnya, apa konsekuensi terbesar dari pola pikir tetap? Ia secara fundamental membatasi potensi seseorang. Dengan percaya bahwa kemampuan kita sudah ditentukan, kita secara tidak langsung menutup diri dari kemungkinan untuk belajar, tumbuh, dan beradaptasi. Kita tidak hanya membatasi apa yang bisa kita capai, tetapi juga mencegah diri sendiri memanfaatkan peluang yang ada di depan mata. Peluang-peluang itu mungkin membutuhkan usaha lebih, belajar hal baru, atau menghadapi risiko yang semuanya terasa menakutkan bagi pola pikir tetap. Jadi, bisa kita lihat, pola pikir tetap ini seperti penjara tak terlihat yang kita bangun sendiri. Ia menghalangi kita untuk melihat bahwa setiap tantangan adalah kesempatan, setiap kegagalan adalah pelajaran, dan setiap usaha adalah langkah menuju pertumbuhan. Memahami pola pikir ini adalah langkah pertama untuk bisa melepaskan diri dari batasannya dan membuka diri pada dunia kemungkinan yang lebih luas. Menguak kekuatan pola pikir berkembang, kunci pertumbuhan tanpa batas. Halo teman-teman, setelah kita membahas tentang pola pikir tetap yang membatasi, sekarang mari kita beralih ke sisi lain dari koin, pola pikir berkembang, atau growth mindset. Ini adalah pandangan hidup yang secara fundamental berbeda. Jika pola pikir tetap percaya bahwa kemampuan itu statis, maka pola pikir berkembang justru meyakini bahwa kemampuan, kecerdasan, dan bakat kita bisa diasah dan ditingkatkan. Ya, Anda tidak salah dengar. Kita bisa menjadi lebih baik melalui dedikasi, usaha, pembelajaran, dan ketekunan. Ini adalah filosofi yang membuka pintu ke potensi tanpa batas. Salah satu ciri paling menonjol dari orang dengan pola pikir berkembang adalah cara mereka memandang kegagalan. Bagi mereka, kegagalan bukanlah titik akhir, melainkan kesempatan emas untuk belajar. Mereka tidak melihatnya sebagai bukti kekurangan diri, tetapi sebagai informasi berharga tentang apa yang perlu diperbaiki. Anggap saja seperti ilmuwan yang melakukan percobaan. Jika hasilnya tidak sesuai harapan, mereka tidak menyerah, melainkan menganalisis apa yang salah dan mencoba pendekatan yang berbeda. Ini adalah mentalitas yang sangat membebaskan. Fokus utama mereka juga berbeda. Alih-alih hanya terpaku pada hasil akhir, individu dengan pola pikir berkembang lebih berfokus pada proses perbaikan diri. Mereka memahami bahwa kesuksesan bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi tentang perjalanan, upaya yang dilakukan, dan pelajaran yang didapat di sepanjang jalan. Mereka menghargai setiap langkah kecil yang diambil, setiap kesalahan yang diperbaiki, dan setiap keterampilan baru yang dikuasai. Ini adalah pergeseran fokus dari apa yang saya dapatkan menjadi bagaimana saya bisa berkembang. Pola pikir ini secara inheran mendorong pembelajaran berkelanjutan, karena mereka percaya bahwa mereka bisa terus berkembang. Mereka selalu mencari pengetahuan baru, keterampilan baru, dan pengalaman baru. Rasa ingin tahu mereka tidak pernah padam. Mereka tidak takut untuk mengakui bahwa mereka tidak tahu sesuatu, karena itu hanyalah kesempatan lahir untuk belajar. Ini menciptakan lingkaran positif di mana setiap pengetahuan baru memperkuat keyakinan mereka untuk bisa belajar lebih banyak lagi. Selain itu, pola pikir berkembang juga membangun ketahanan mental yang luar biasa. Ketika menghadapi tantangan atau kemunduran, mereka tidak mudah putus asa. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk menguji batas diri dan menemukan solusi inovatif. Mereka tahu bahwa kesulitan adalah bagian tak terhindarkan dari setiap perjalanan menuju pertumbuhan, dan mereka menghadapinya dengan kepala tegak, bukan menghindarinya. Ini membuat mereka jauh lebih tangguh dalam menghadapi tekanan hidup. Dan yang menarik, pola pikir ini bahkan mengubah cara kita memandang kesuksesan orang lain. Alih-alih merasa terancam atau cemburu, orang dengan pola pikir berkembang justru melihat orang-orang sukses sebagai inspirasi. Mereka percaya, jika mereka bisa, mengapa saya tidak? Mereka tidak memandang kesuksesan orang lain sebagai bukti bahwa mereka kurang, melainkan sebagai bukti bahwa hal itu mungkin dan mereka bisa belajar dari jejak langkah orang-orang tersebut. Ini adalah mentalitas kolaboratif, bukan kompetitif. Jadi, jelas sudah, pola pikir berkembang bukan hanya sekadar cara berpikir positif. Ini adalah kerangka kerja yang kuat untuk pertumbuhan dan pencapaian. Ini mengubah setiap rintangan menjadi peluang, setiap kegagalan menjadi pelajaran, dan setiap impian menjadi target yang bisa dicapai melalui dedikasi. Dengan mengadopsi pola pikir ini, kita membuka diri pada sebuah perjalanan tanpa akhir untuk menjadi versi terbaik dari diri kita
Siapkah Anda untuk merangkul potensi tak terbatas ini? Dampak jangka panjang, 2 jalur menuju masa depan. Halo lagi, teman-teman. Setelah kita memahami apa itu pola pikir tetap dan pola pikir berkembang, sekarang saatnya kita melihat gambaran besarnya. Apa yang terjadi jika kita menganut salah satu pola pikir ini dalam jangka waktu yang panjang? Mari kita proyeksikan diri kita ke masa depan, misalnya 5 tahun dari sekarang. Anda akan melihat bahwa perbedaan antara kedua pola pikir ini akan terasa sangat signifikan dan menentukan arah hidup Anda. Bayangkan seseorang yang terus berpegang pada pola pikir tetap. Mereka percaya bahwa kemampuan mereka sudah paten, tidak bisa diubah. Dalam 5 tahun, kemungkinan besar mereka akan tetap berada di posisi yang sama, atau bahkan merasa stagnan. Mengapa? Karena setiap tantangan baru akan dihindari, setiap kegagalan akan menjadi alasan untuk menyerah, dan setiap peluang untuk belajar akan diabaikan. Mereka mungkin akan sering mencari-cari alasan, mengapa mereka tidak mencapai kemajuan, menyalahkan faktor eksternal daripada melihat ke dalam diri. Misalnya, jika mereka ingin mempelajari skill baru, pola pikir tetap akan berkata, aku memang tidak berbakat di bidang ini. Jika menghadapi rintangan di karir, mereka akan berpikir, ini terlalu sulit, memang bukan rezekiku. Pola pikir ini menciptakan lingkaran setan di mana kurangnya usaha diperkuat oleh keyakinan pada keterbatasan diri yang pada akhirnya menghambat setiap bentuk pertumbuhan, yang berarti 5 tahun berlalu dan mereka mungkin akan merasa terjebak, penuh penyesalan. Dan bertanya-tanya mengapa orang lain bisa maju, sementara mereka tidak. Perjalanan penuh perkembangan dengan pola pikir berkembang. Nah, sekarang mari kita lihat sisi lain dari spektrum. Bagaimana dengan individu yang mengadopsi pola pikir berkembang? Dalam rentang waktu 5 tahun yang sama, meskipun mereka mungkin belum mencapai puncak kesuksesan tertinggi atau menjadi miliarder, perjalanan mereka akan sangat berbeda. Mereka memahami bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Mereka melihat rintangan bukan sebagai tembok, melainkan sebagai tangga. Sepanjang 5 tahun ini, individu dengan pola pikir berkembang akan secara konsisten mengembangkan keterampilan baru. Mereka tidak takut mencoba hal yang asing, mereka aktif mencari kursus, membaca buku, atau meminta masukan. Setiap kegagalan akan dianalisis, pelajaran akan ditarik, dan strategi akan disesuaikan. Ini berarti bahwa, dari waktu ke waktu, mereka akan memiliki kumpulan keahlian yang jauh lebih luas dan relevan dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang berpegang pada pola pikir tetap. Lebih dari itu, mereka juga akan membangun mentalitas yang jauh lebih kuat. Menghadapi tantangan berulang kali, dan belajar untuk bangkit dari kegagalan akan membuat mereka lebih tangguh, lebih resilient, dan lebih percaya diri. Stres tidak lagi melumpuhkan, melainkan menjadi pemicu untuk menemukan solusi. Tekanan menjadi dorongan untuk berprestasi. Mereka tidak hanya belajar dari pengalaman, tetapi juga membangun karakter yang kokoh. Terakhir, mereka akan mengumpulkan pengalaman berharga dari setiap tantangan yang dihadapi. Pengalaman-pengalaman ini bukan hanya cerita menarik, tetapi juga bekal kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana dunia bekerja dan bagaimana mereka bisa berfungsi di dalamnya. Semua ini, pada akhirnya, berkontribusi pada pertumbuhan pribadi yang sangat signifikan. Mereka mungkin tidak mencapai semua tujuan besar dalam 5 tahun, tetapi mereka akan menjadi versi diri yang jauh lebih bijaksana, lebih terampil, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang. Jadi, jelas sudah, pola pikir yang kita pilih hari ini adalah cetak biru untuk masa depan kita. Apakah kita akan stagnan dalam keyakinan yang membatasi, ataukah kita akan terus tumbuh, belajar, dan menjadi versi terbaik dari diri kita? Pilihan ada di tangan Anda. Dengan terlibat aktif dalam memahami dan menerapkan pola pikir ini dalam hidup kita, ayah dan bunda tidak hanya membantu diri sendiri meraih potensi maksimal, tetapi juga dapat menanamkan kecintaan pada belajar seumur hidup kepada anak-anak kita, beserta mempersiapkan mereka untuk masa depan yang gemilang. Mari kita terus belajar bersama, tumbuh bersama, dan menjadi pendukung utama dalam setiap langkah perjalanan pendidikan diri dan keluarga kita. Mungkin itu dulu ayah ibu hebat yang bisa sarjana pendidikan bagikan hari ini. Bantu koreksi di kolom komentar ya jika ada penjelasan sarjana pendidikan yang keliru. Ayo bersama-sama tingkatkan channel Sarjana Pendidikan untuk ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa like dan subscribe ya.
Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.